ego masing-masing. Ini kenapa sih cowok-cowok pada egois ya malah? Salam Sobat Rema. Halo. Nah, bertemu kembali di podcast Rema kali ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang pernah dialami oleh semua orang. Apakah itu? Ya. Apa ya? Apa bisa? Kita akan bahas tentang hati nih ya, patah hati dan move on. Tapi sebelum kita bahas dan berbincang-bincang lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu ya. Dari Mbak Lintang. Iya, perkenalkan saya Lintang, umur saya 22 tahun. Ya, perkenalkan nama saya Krisna, umur saya 18 tahun. Halo Sobat Rema, nama saya Sigit, saya umurnya 19 tahun. Wow, Wow. Maaf, umur saya 39 tahun. Saya karyawan swasta. Oke deh. Yang dua pengangguran. Yang dua berarti terlihat bahwa pengangguran Pak. Iya, Pengacara ini kelihatannya ini. pengangguran banyak acara. Pengacara, pengangguran banyak acara maksudnya ya. Ya, kita akan mulai bincang-bincang kita. Saya akan memberikan pertanyaan. Silahkan semuanya menjawab ya. Pertanyaan yang pertama, kapan terakhir kali kalian patah hati? Yuk, jawab Mas Krisna. Silahkan Mas Silakan, Krisna. Krisna. Kali. Kalau dalam hal cinta terakhir kali saya tahun lalu bulan Juni kalau nggak salah. Sudah lama sih sebenarnya. Ya itu. Ya, paling tidak rasa itu pernah dialami berarti masih diingat Mas Ya, Krisna masih ya. diingat. Bagaimana rasanya ya? Ya, Nanti bisa diceritakan ya, ya. Sekarang dari Mbak Lintang boleh diingat kapan nih terakhir kalinya Mbak Lintang patah hati? Terakhir kali patah hati 2018 bulan Mei. Berarti juga masih ingatannya masih tajam ya, Iya, belum oh, lama. jelas. Iya. Kalau Masih dari Pak, ingat setiap detail. Berarti, Iya. berarti ada apa itu? Sesuatu yang istimewa. Oh iya, pasti. Dengan Makanya masih teringat. ya. Pak Sigit kapan? Kalau saya kapan ya? Soalnya paling 6 tahun yang lalu lah. Soalnya saya kan anak saya sudah 5 tahun, jadi kurang lebih kalau nggak salah 6 tahun yang lalu. tapi masih ingat ya? Agak Ya. sedikit-sedikit. Oh ya, paling tidak pasti masih sedikit banyak masih ada ingatannya. Ya. Ya. Kira-kira nih, sekarang tadi kan sudah dikatakan terakhir kalinya kalian patah hati. Nah, sekarang ceritakan dong proses penyebabnya. Apa sih kok bisa sampai patah hati? Dari Mbak Lintang mungkin bisa cerita? Penyebabnya. Iya. Penyebabnya karena saya nggak bilang dia yang salah, saya benar. Karena menurut saya kita berdua sama-sama salah. Bijaksana sekali. Well, diplomatis ya. Yang menyebabkan saya patah hati adalah dia memberikan harapan dan saya terlalu banyak berharap. Itu. Waduh, sakitnya. Gitu kira-kira. Oke. Jadi itu yang dihadapi Mbak Lintang ya. Proses penyebabnya patah hati adalah ketika dia seperti diberikan harapan ya, tetapi ternyata no gitu ya. Dari Mas Krisna. Ya, kalau saya sendiri kalau patah hati itu gimana ya? Ya saya terlalu ya hampir sama sih. Saya terlalu percaya sama dia, tetapi ya begitulah. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang mengakibatkan patah hati. Oh, aduh, pengalamannya sama ini. Kalau dari Pak Sigit gimana nih? Saya tidak tahu tidak tahu apa penyebabnya, tapi tiba-tiba dia mutuskan. Waduh, itu kayaknya lebih sakit deh. Aduh, sakitnya. Tiba-tiba ditinggal tanpa alasan. Waduh, parah. Aduh, parah sekali. Hah? Sekarang boleh kok diminum sambil diminum supaya tadi kan sudah diingatkan tentang patah hati ya, supaya disegarkan kembali dengan minum. Ini minuman beneran ya? Beneran Oh, dong. beneran. Tenang aja, itu ada obat penyegar hati.
yang patah. Ya, setelah minum pastinya dong, tetap dong. Pertanyaannya lanjut. Ini tes kejujuran ya? Iya, silahkan jawab dengan jujur ya. Apa yang Anda lakukan saat Anda patah hati? Dari Mas Krisna. Ya kalau saya sendiri dulu awal-awal patah hati itu saya merenungkan kesalahan saya, apa yang salah dalam diri saya. Terus saya akhirnya mencari hiburan ya, lebih bersenang-senang, pergi liburan bersama teman ke pantai, seperti itu sih, supaya saya bisa melupakan patah hati saya. Ya, itulah. Pulang Oke, dari berarti ini- jalan-jalan ingat lagi kalau saya gitu. Wah, pasti itu ya. Kalau Mbak Lintang gimana nih Mbak? Apakah sama nih pengalamannya dengan Mas Krisna, caranya menghadapi pada waktu patah hati? Enggak sih. Ya, karena aku anaknya melankolis bukan cengeng. Anaknya melankolis. Jadi aku lihat iklan Thailand aja nangis. Apalagi disakitin sama cowok ya. Terbawa suasana Terbawa ya? suasana. Yang pertama sebenarnya nggak langsung nangis sih waktu itu karena ketika pas pisahnya itu terus yang dilakukan pertama adalah marah dulu baru nangis karena kayak aku tuh nggak habis pikir apa yang ada di pikirannya dia gitu loh. Jadi yang pertama dilakukan adalah marah, habis itu nangis. Berarti marahnya kepada si dia nih. Marah ke dia dan ke diri sendiri. Jadi dua-duanya marah ke dia dan diri sendiri ya. Menangis dan marah. Oke. Kalau dari Pak Sigit gimana Pak? Kalau saya sih saya tuh tidak terlalu banyak berpikir, jadi kalau saya patah hati ya biasa saja. Ya wes. Iya. Saya tuh Masih kayak orangnya itu nerima keadaan tuh. No. Ya terserah patah hati, terserah enggak ya terserah gitu. Tapi masa pas itu setelah patah hati itu masa nggak ada perasaan apa gitu? Sedih atau gimana? Ya sedih sih, Marah atau ya sedih tapi cuma ya sekedar mikir aja, enggak terlalu dibawa kayak harus dipikirkan gitu, enggak saya. Soalnya ya sudah kehendak Tuhan gitu. langsung tahu itu kehendak Tuhan. Gimana Cocok. Sangat bijaksana dan tepat sekali Pak Sigit. Sangat menunjukkan umurnya, perbedaan umurnya itu sangat terlihat. 12 tahun. Perbedaan umurnya sangat terlihat. Di sini pertanyaan yang tadi cukup menjadi pembedaan umur ya, Iya, ternyata ya. betul. 19 tahun. Oke. sih. Lanjut ya, next ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa yang Anda pelajari ketika Anda mendapati konflik tersebut? Tadi kalau disebutkan patah hati, ya. Apa sih yang Anda pelajari dari patah hati itu? Ya kalau saya sih dari patah hati itu bisa menyimpulkan kalau memilih pasangan harus berhati-hati. Kita harus lebih dalam mengenal lagi supaya supaya bisa kenal dan supaya tidak ada pertengkaran yang sampai menimbulkan patah hati sih. Itu. Oke. Iya. Pak Sigit gimana Pak? Kalau saya tuh ambil hikmahnya saja. Jadi kalau mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin sudah kehendak Tuhan. Jadi kalau patah hati ya kita ambil hikmahnya, kita ambil yang baik. Mungkin kita introspeksi diri, kesalahan kita gimana, kesalahan pasangan kita gimana gitu mungkin. Seperti Misalnya itu. apa ini Pak? Dari Pak Sigit yang pernah saya rasakan, mungkin aku terlalu apa gitu. Mungkin Aku terlalu baik. mungkin enggak sih. Mungkin bahkan justru dia yang terlalu baik buat saya. Terlalu baik kok meninggalkan Pak dianya. Iya, mungkin saya terlalu Buruk Pak dia. Makanya ditinggalkan. Gitu. Oke. Gitu lah. Seperti itu kurang lebih. Oke, gimana nih dengan Mbak Lintang? Aku apa ya? Sebenarnya aku udah bilang ini waktu sharing PKMB kemarin. Pentingnya pendekatan sebelum memutuskan untuk pacaran, karena menurutku kalau pendekatannya nggak mateng, benar-benar saling mengenal satu sama lain, backgroundnya seperti apa, dia orangnya seperti apa, kebiasaannya dia kayak gimana, latar belakang keluarganya seperti apa. Kalau kita sama sekali nggak tahu
kita nggak akan mengenal dia itu seperti apa. Dan bahkan yang udah mengenal pun kadang ketika pacaran bisa beda lagi orangnya, bisa nggak yang waktu kayak PDKT. Soalnya kan banyak yang kadang-kadang waktu PDKT tuh manis-manis gitu ya, kelihatan baik-baiknya, tapi waktu pacaran ternyata beda banget. Nah, apalagi yang sama sekali kita nggak tahu misalnya dia seperti apa hari-harinya, ngapain hari-harinya, kesibukannya dia seperti apa. Ketika waktu pacaran kan jadi kaget, kok dia kayak gitu ternyata. Jadi itu pentingnya, menurutku sih pentingnya pendekatan sebelum pacaran tuh itu. Jadi kalau apa yang bisa didapat adalah mempergunakan waktu pendekatan itu sebaik mungkin, nggak cuman buat hihi kenalan, deket, main, tapi benar-benar saling mengenal satu sama lain lebih dalam gitu sih. Oke, jawaban yang luar biasa dari Mbak Lintang ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika bisa kembali pada saat tersebut, apa yang ingin Anda perbaiki? Dari Pak Sigit mungkin? Ya, apa ya? Mungkin apa? Ya, harus memperbaiki apa sifat kita sih. Kita harus gimana lebih supaya kita itu bisa jalan bersama gitu. Jadi tidak terlalu egois sama satu sama lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti yang perlu diperbaiki pada waktu dulu supaya Pak Sigit tidak egois berarti. Berarti dulu egois, Pak. Berarti dulu egois. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya dari Mas Krisna. Ya, kalau saya sih hampir sama seperti Mas Sigit ya. Kita harus kalau boleh kembali ya, saya harus bisa menurunkan ego masing-masing. Ini kenapa sih cowok-cowok pada egois emang? Emang cowok-cowok tuh egois. Khususnya ya gitu. Hampir sama sih seperti Mas Sigit. Ya, sama persis malah. Banyak sih. Mereka aja udah mengakui. Mereka aja udah mengakui kalau cowok tuh emang egois ya. Iya. Nah iya. Terima kasih. Maksudnya gini. Terima kasih mungkin, Pak atas kejujurannya kan Pak. Kita kan kalau pacaran itu dulu saya itu sering begini. Saya harus cewek saya tampil seperti ini. Biasanya kan gitu ya. Iya. Pacar kita harus gini supaya apa itu? Dulu ego kita kan cewekku cantik loh, kalau jalan kan gimana gitu. betul nggak Mas Krisna? Betul. Berarti tuntutannya luar biasa ya Pak Sigit ya. Tuntutan sesuai itu dengan sih dulu waktu masih pacaran, tapi sekarang ya apa adanya. Yang penting kalau sudah menikah itu kita mikirnya bukan penampilan saja, tapi kebaikan hatinya. Itu yang terutama bagi saya. Iya. Lanjut ke Mbak Lintang dong. Apa tadi pertanyaannya? Waduh, ya. Pertanyaannya apa yang Anda Anda lakukan ya ketika kembali ke masa lalu, apa yang harus kamu perbaiki nih? Ada tisu Mas. Enggak nangis kok. Aku enggak egois kok. Untuk tidak, iya kebodohan saya sih kayak merasa apa ya, untuk tidak terlalu gampang percaya dan menaruh hati ke orang sih. Tuh. Berarti kalau tapi bukan hanya aku manusia bodoh ya. Bukan berarti wanita itu bodoh loh ya. Iya, enggak kadang kan soalnya egois gitu ya. Enggak, soalnya kan kadang kalau kita udah suka sama orang, kita jadi dibutakan, nggak ngerti kalau nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kadang kita udah dikasih tahu sama orang-orang sekeliling kita kayak dia tuh orangnya gini, tapi kita tetap, karena kita udah terlanjur suka, jadi semua tuh termaafkan gitu loh. Di samping itu, soalnya kalau pasangan lagi PDKT itu yang ditunjukkan yang baik-baik. Iya benar. Datang dibelikan sate, dibawakan apa gitu. Pengalaman Pak Sigit dulu mungkin seperti itu. Iya, kalau Pak Sigit dibawakan sate, aku dibawakan bubur. Iya kan, betul. Gitu-gitu kan. Emang biasanya kalau PDKT yang ditunjukkan itu yang baik-baiknya saja. Iya. Yang jelek belum tahu soalnya. Belum kelihatan. Iya. Ya, menurut kalian gimana cara terbaik untuk move on? Dari Mas Krisna.
Ya, cara terbaik untuk move on ya lupakan semua yang telah terjadi. Kita fokus memikirkan masa depan kita. Mungkin kalau saya kan masih sekolah ya, kita memikirkan jenjang berikutnya mau kuliah di mana, seperti itulah. Pokok lupakan yang sudah terjadi. Jadi caranya gimana nih? Apakah terus baca buku, cari-cari buku belajar Iya. gitu atau gimana nih? Ya, kalau saya sih lebih cenderung ke main game. Main Caranya, game. untuk menghilangkan. Sungguh tidak ada hubungannya dengan tadi dia bilang pelajar. Menentukan masa depan. Hanya Terus apa yang klise dilakukan main game? Wow. Wow banget, mungkin Mantap. pelajarannya Mantap. didapatkan dari tapi, main game tapi tadi. dengan main game itu kita juga Iya. soalnya kan game kebanyakan bahasa Inggris, nah kita Oh, bisa. Lainnya bisa. Jurusannya bahasa Inggris loh. Ya, Bisa. belajar main game gitu. ya kan kita Masuk. bisa memahami bahasa Inggrisnya. Oh, Oke, serasi sepertinya jawabannya ya. sebuah pembelaan ya. Pak Sigit gimana nih Pak? Pasti lebih seru ini. Ya, Ya, sebuah pressure ya harus Iya. harus lebih seru. ya seperti itu. Mungkin kalau kita bisa move on ya lupakan saja itu. Yang lalu sudah berlalu. Kita Sesungguhnya baru sudah datang. yang baru sudah datang, betul. Kita, kan kenapa sih kalau bagi saya yang berlalu kenapa sih harus diingat-ingat? Soalnya kan bisa apa itu membuat hati kita semakin sakit gitu. Tapi kan nggak gampang Pak melupakan itu. Atau Iya. kalau untuk cowok itu semudah itu. Ya, ada sebagian yang melupakan itu gampang, ada sebagian yang susah melupakan. Tapi saya itu tipenya orang yang biasa saja. Jadi kalau Sama siapapun. Maksudnya Iya. sama mantan manapun pasti gampang move on ya. ya ada sih yang pertama kali. Aduh, Itu Cinta karena pertama. pertamanya atau karena ceritanya, kisahnya. Yang pertama kali sih ceritanya lebih seru sih. Kita apa? Lebih apa itu lebih ada apa itu? Ceritanya pokoknya seru lah gitu. atau mungkin karena bermakna, punya lebih- kenangan Iya, atau Iya, karena lebih Pak bermakna Sigit gitu ya. selama pada waktu itu tidak merasakan, maksudnya biasa-biasa saja karena kenangannya kurang, jadi masih Nah, mungkin sedikit. Belum mungkin kena. juga seperti itu, tapi yang mungkin yang pertama itu lebih mengena gitu. Nah, ketika waktu yang pertama mengena itu pasti kan kalau Pak Sigit melakukan hal sesuatu, Pak Sigit merasa mau makan aja nggak enak, mau mandi aja males. Itu apa sih yang Pak Sigit kalau lakukan? saya remaja sih mungkin dulu saya ingat saya menangis sedikit gitu, tapi Menangis sedikit. Menangis sedikit. Paling tidak Menangis laki-laki sedikit. berarti pernah nangis loh. waktu pertama sih, tapi setelah itu selanjutnya ya enggak pernah menangis lagi, sudah biasa lah gitu. Oke deh, pengalamannya dari Pak Sigit gimana nih dengan Mbak Lintang? Cara move on ya tadi. Iya dong. Cara move on adalah berdamai dengan diri sendiri Eden. Apa ya? Menerima kenyataan sih. Soalnya kadang kita denial gitu ya kayak lebih aku kicik sayang, aku kicik pengen Cinta. cinta gitu ya. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa itu tidak bisa lagi diteruskan. Jadi sudah gitu loh. Nah, kadang kan proses menerima kenyataan itu yang susah. Cuman kalau menurut saya selama kita udah bisa menerima kenyataan itu, kita harus ikhlas dan siap menghadapi apapun yang di depan. Jadi nanti kalau menurut saya, kalau kita udah ikhlas dan menerima kenyataan itu, mau nanti kita nggak sengaja lihat dia lagi di jalan, mau lihat dia gandengan sama orang baru, pokoknya apapun yang mengenang tentang dia itu udah nggak ada perasaan apa-apa. Itu sih caranya. Jadi harus dari dalam diri sendiri dulu. Oke, memang dari dalam diri sendiri dulu ya. Kalau kalian tadi bicaranya semuanya harus ikhlas ya, harus menerima, harus legowo. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang terlama untuk kalian tuh bisa ikhlas, legowo, menerima hal itu ya di dalam proses move on itu berapa? Dari Mas Krisna? Kalau saya sendiri kan saya Tahun yang lalu. patah hati kan Juni kalau nggak Juli. Ini berarti jangka Belum. waktu move on-nya gitu kan? Iya. Iya. Dari patah hati ke Iya. move on-nya. Saya itu sampai Sekarang
Masih proses. sampai sekarang belum sembuh. Sampai Desember ya, sampai Januari lah. Pokok saya awal tahun itu sudah Menemukan yang baru. udah Oh, kirain udah menemukan yang sudah baru. bisa. Ya. Sudah bisa move on ya. Oke, 7 tahun. puji Atau Tuhan. 7 bulan. Oh, 7 Kita tahun. lama dong, Pak. Kalau dari Pak Sigit berapa nih Pak? Ya, Yang waktu cinta yang tadi yang kata Yang Pak Sigit berkesan, yang mengena berkesan. tadi yang berkesan tadi. Berapa lama Iya, move on? butuh waktu terlama lama itu sih sudah berapa? lupa sih, sudah lupa paling ya lama kok, lama 3 tahun lebih kok, 3 tahun lebih. Bahkan saya apa? Pacaran itu masih inget kok, tapi Wow. ya Wow. ya gitulah, lupa tapi Barista. tepatnya berapa tahun? Barista. Berapa tahun lupa. Panik. Ya, dari Mbak Linta gimana nih? Kalau yang terakhir ini move on-nya lumayan nggak begitu lama sih, karena itu tadi mungkin karena usia juga ya, udah bisa dibilang lebih dewasa daripada dulu zaman remaja, jadi proses menerima dan proses memaafkan itu udah lebih gampang, dan waktu itu ya lebih cepat. Cuman waktu itu tuh sebenarnya karena kan Mei ya, sebelum Mei apa sih? Juni ya? Setelah Mei. April. Waduh. Maaf, Ini lama gara-gara nih. patah hati apa ya? Nama libur lupa Bulan. tanggalan itu April. Kira-kira April lah, selesainya tuh April. Tapi kira-kira bulan Juni Juli gitu udah diproses yang memaafkan itu tadi. Nah, karena kebetulan setelah pisah itu, terus saya liburan ke Kupang. Nah, waktu di Kupang itu saya bicara sama orang tua, sama ibu terus benar-benar cerita semuanya, dan dikasih wejangan gimana supaya aku bisa cepat memaafkan itu tadi. Jadi karena mungkin kalau nggak ada momen itu juga mungkin akan berlarut-larut sih, karena aku merasa waktu itu merasa sangat tersakiti gitu ya, tapi karena nggak sedih tapi karena mungkin dibantu dengan ada orang yang membimbing, maksudnya memberikan pengertian, memberikan wejangan, itu jadi terbuka, istilahnya otaknya jadi meletak kan ya. Iya. Gitu. Oke, itu menjadi pertanyaan terakhir sih untuk session kita pada kali ini. Nah, di sini walaupun Alkitab memang nggak pernah bicara ya tentang pacaran, nah Alkitab juga tetap saja menyinggung tentang soal hubungan dan prinsip-prinsipnya dengan bahasa yang berbeda dan dalam makna yang sama. Nah, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, itu mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan dapat digunakan sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hidup bukan hanya tentang mentaati peraturan atau perintah, tetapi yang terpenting adalah tentang melakukan apa yang baik, sehat, dan benar. Makanya hal pacaran itu anak muda Kristen juga harus menjalaninya dengan cara yang sehat dan benar sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau tadi kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang ada, mungkin ketika pacaran belum memenuhi prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Nah, ada beberapa hal prinsip pacaran sehat yang menurut di dalam Alkitab. Nah, kita bisa satu, menjadi lebih seperti Kristus dulu, membuat kita bisa mencerminkan kasih kita kepada orang lain dulu, bahwa kita bisa menjadi jawaban bagi orang lain dan menjadi pribadi yang benar-benar utuh. Nah, kita harus lebih dulu mencapai sesuatu yang sesuai dengan Kristus, baru kita menjalani sebuah hubungan yang sehat dan baik dengan seseorang. Yang kedua, semakin sehat seseorang secara emosional dan spiritual, maka hubungannya pun dengan orang lain akan berhasil. Nanti kalau kita tidak sehat secara spiritual, pasti patah hatinya akan terlalu lebih dalam lagi dan susah untuk move on. Untuk itulah kita dituntut untuk mencari seseorang yang sehat juga, gitu loh, yang sehat juga, yang punya kondisi emosional dan rohani yang sama, setidaknya stabil lah. Seperti halnya tadi Mbak Lintang bilang, kalau mau pacaran, mau PDKT itu
ya cari dahulu orangnya itu seperti apa supaya kita tahu bagaimana ya. Kalau misalnya dia nggak sehat secara emosional, secara rohani, no, katakan no, dan jangan lanjutkan pendekatan lagi, karena itu akan ya menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita ataupun hubungan nanti ketika pacaran atau menuju ke hal yang serius. Lalu ketika mungkin juga berpacaran itu juga bisa menjadi suatu hubungan yang berhasil, membuat seseorang bangkit dan sama-sama bertumbuh. Pastikan itu terjadi ketika kamu memilih si A untuk menjadi pacar kamu. Pastikan itu bisa menjadi kamu lebih bangkit dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jangan lupa libatkan Tuhan di dalam hubungan kalian. Jadi intinya kalau kita di dalam kehidupan kita pacaran seperti itu, it's okay, kita pernah mengalaminya ya. Tetapi patah hati juga sama timbal baliknya pacaran, juga siap patah hati. Tapi kalau mau pacaran nggak mungkinlah kita persiapkan untuk kita patah hati. Supaya kita tidak patah hati ya tadi kita memiliki kriteria-kriteria seperti itu tadi. Nah, mungkin ini sih bisa boleh menjadi berkat buat kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Siapa sih yang mau patah hati? Nggak ada ya. Siapa sih yang mau jagain pacarnya orang lain ya? Akhirnya kita tidak jadi dengan si dia gitu ya. Jadi please deh, kita harus membangun diri kita dulu yang lebih baik dan baru carilah orang yang benar-benar juga benar dan baik. Ya, sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Kita bisa jumpa next time kembali. Katakan say hello kepada teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa sahabat Rema. Sampai jumpa. Jangan patah hati ya. Iya. Karena sakit sekali. Iya, kalau ada pesan juga boleh disampaikan ke teman-teman kita di rumah. Pesan-pesan, Pak. Monggo Buat- silakan Mbak Lintang. Aduh, aku apa ya? Kalau teman-teman sekarang lagi merasakan patah hati, lagi galau, wajar sih sebenarnya kita semua merasakan seperti itu. Penting juga buat kita tahu rasanya sakit supaya tahu rasanya bahagia itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman merasa kalian nggak bisa untuk mengatasi itu sendiri dan jadi berdampak negatif untuk teman-teman, misalkan terus jadi uring-uringan, terus apalagi kalau sampai merugikan orang lain ya, merugikan orang tua, merugikan teman-teman yang lain di sekitar, itu berarti udah parah, merugikan orang lain lah intinya. Jadi teman-teman harus mencari seseorang, maksudnya kayak tadi aku kan dapat wejangan, dapat pesan-pesan dari orang yang lebih dewasa. Jadi tahu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi buat teman-teman kalau mungkin udah mulai kehilangan arah, daripada nanti semakin menjauh dari Tuhan, mending teman-teman cepat-cepat cari pegangan lagi. Kalau butuh seseorang, butuh kakak pembimbing rohani, silahkan cari teman-teman yang bisa kalian percaya buat sharing, buat curhat dan ngasih kalian kekuatan. Itu sih. Hubungi nomor di bawah ini. Hubungi teman-teman Rema. Pasti bocor kemana-mana cerita Jangan kalian. lupa. Kalau ingin bocor hubungi Rema. Gak ada bercanda. Bercanda. Apa Pak? Satu lagi, apa itu? Kalau tidak ingin tersakiti jangan menyakiti. Oh, gitu ya. Oke. Karma ya, karma Israel. Sudah lebih seperti itu. Terima kasih Dari Mas Krisna. Mas Krisna. Apa Kalau pesannya? saya ya hampir sama sih seperti Mas Sigit. Kalau Hampir sama apa sama persis? Enggak sama persis sebenarnya. Jangan mencontek loh. enggak, kalau tidak mau patah hati ya jangan berani-berani ambil tindakan sayang ya, kita jangan menaruh rasa sayang kepada orang tersebut. Kalau kita sudah punya pikiran, wah aku solek patah hati gimana, ya jangan. Bahasa Jawanya ojo tresno lek bakale Gak pengen. ojo tresno lek bakale cidro. Intinya Wah, ya. Kalau nggak mau patah hati ya jangan jatuh hati gitu ya. Oke. Oke, ada ayat nih untuk bagi yang nonton yang masih merasa patah hati, jangan langsung kecewa ya. Ada ayat yang sungguh menguatkan kita semuanya di dalam Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan ada lagi di dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yuk yang patah hati, bangkit ya, semangat. Semangat. Semangat.